hoster people, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalan lagi ya. Saya Austenita Pascaisya, saat ini saya adalah Web Production Specialist dari Niaga Web. Jadi untuk Light Bites malam ini saya diberikan kesempatan untuk sharing sedikit nih, gimana sih cara bikin bisnis teman-teman tuh bisa makin menarik dengan menggunakan website. Jadi biar nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan pertama aja ya. Jadi, saya mau bahas tentang manfaat punya website terlebih dahulu nih. Sebenarnya ada banyak ya manfaat punya website, nggak cuma 4 ini aja. Tapi malam ini saya mau fokus sama 4 ini dulu. Untuk manfaat yang pertama, dengan teman-teman memiliki website, bisnis teman-teman itu berpotensi untuk menjadi yang nomor 1 di Google. Jadi maksudnya itu kayak gini, seandainya ya teman-teman ini adalah seorang konsumen yang mungkin ingin cari let's say sepatu jogging deh gitu. Karena mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah ada pengalaman membeli sepatu jogging secara online ya. Jadi mungkin masih bingung nih gimana cara tahu bahan yang cocok atau mungkin model yang keren atau bahkan nih teman-teman ada juga yang masih cari-cari rekomendasi brand apa sih yang terkenal kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau gitu. Ya karena kita kan pengen tahu hal-hal tersebut ya ujung-ujungnya pasti kita lari ke Google juga kan. Nah, hal kayak gini tuh sebenarnya wajar aja ya, karena namanya orang ketika belanja online itu kan pasti ingin mendapatkan eh, produk yang terbaik ya kualitasnya sebelum mereka beli gitu. Bahkan nih ada salah satu penelitian dari Adweek ya, di mana mereka tuh menjelaskan kalau 81% customer itu mereka bakal cari-cari informasi tentang produk yang mereka inginkan dulu ya melalui Google, baru setelah itu memutuskan mau beli atau enggak gitu. Jadi dari sini bisa kan ya kira-kira kita bayangin kalau misalnya sampai bisnis teman-teman itu nggak muncul di Google, yang ada calon customer bakal lari semua ke tempat lain gitu. Terus untuk manfaat website yang selanjutnya itu untuk meningkatkan brand awareness. Mungkin ada teman-teman yang kurang familiar dengan brand awareness. Jadi singkatnya brand awareness ini adalah kemampuan konsumen atau masyarakat ya untuk mengidentifikasi atau mengenali sebuah brand hanya dengan melihat sebagian kecil identitasnya. Nah, identitas ini tuh ada banyak macamnya ya, bisa jadi berupa logo, bisa jadi berupa warna, bahkan jargon atau tagline itu juga termasuk identitas. Kalau boleh saya ambil contoh, saya nyebut brand nggak apa-apa ya. Contohnya mungkin brand Aqua deh. Kita kalau misalnya beli air mineral, apapun mereknya seringnya kita nyebutnya Aqua juga kan. Nah, secara nggak sadar kita itu juga udah terbiasa banget dengan brand Aqua itu karena seringnya masyarakat nyebut air mineral itu Aqua gitu. Nah, dengan adanya brand awareness ini itu penting banget nih buat teman-teman yang punya bisnis ya, karena ternyata brand awareness ini juga merupakan faktor utama yang menentukan perilaku konsumen saat mereka mengambil keputusan apakah mau melakukan pembelian atau enggak gitu. Uh, dan untuk menyebarkan brand awareness ini, teman-teman pastinya perlu melakukan proses branding ya. Nah, proses branding ini sebenarnya ada banyak caranya nih. Teman-teman bisa aja mungkin share di sosmed teman-teman ya, baik itu sosmed personal ataupun sosmed untuk bisnisnya sendiri, atau mungkin kalau ada budget lebih itu bisa endorse ke influencer. Dan yang nggak kalah penting tentunya punya website ya untuk proses branding ini. Terus masuk ke manfaat yang selanjutnya, itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, manfaat yang ketiga ini tuh masih ada kaitannya dengan manfaat-manfaat yang saya sebutkan sebelumnya nih. Soalnya ketika teman-teman sudah berhasil ya melakukan proses branding dengan benar dan profesional, bisnis teman-teman itu nantinya bakal
apa ya sebutannya, bisa lebih terpercaya dan lebih kredibel gitu di mata konsumen. Dan kalau sudah terpercaya seperti ini, nantinya kepercayaan yang datang itu nggak cuma dari konsumen aja, tapi bisa jadi suatu saat ada investor yang tertarik untuk invest di bisnis teman-teman kayak gitu. Sama ada manfaat website yang terakhir. Jadi ketika teman-teman nih ya sudah memutuskan untuk membuat website, website itu bisa digunakan sebagai toko pusat. Uh, Mungkin di sini udah banyak ya teman-teman yang punya bisnis terus mulai jualin produknya di marketplace. Sebenarnya nggak salah, fine-fine aja, maksudnya sah-sah aja gitu untuk jualan di marketplace. Hanya saja namanya marketplace kan kita numpang ya, kita numpang jualan di lapak orang gitu. Biasanya dari marketplace itu juga akan memberikan peraturan-peraturan tertentu gitu, baik itu terkait biaya admin atau penataan etalase dan segala macam gitu. Yang mana kalau sampai nih teman-teman tidak mematuhi peraturannya, yang ada akun teman-teman itu bisa kesuspend. Belum lagi kalau di marketplace itu kan yang jualan nggak hanya satu atau dua penjual ya, tapi banyak. Jadi yang namanya kompetisi antar pedagang itu pasti tinggi banget lah kalau di marketplace. Nah, tapi kalau teman-teman memutuskan untuk membuat website, hal-hal kayak gitu tuh bisa dihindari karena teman-teman adalah pemilik tokonya, ya otomatis teman-teman juga yang bikin peraturan dan nggak ada tuh yang namanya senggol-senggolan di lapak orang gitu loh. Nah, kita masuk langsung bahas ke jenis-jenis website aja ya. Untuk jenis-jenis website sebenarnya nggak hanya 5 jenis ini aja, ada banyak banget. Cuman untuk pembahasan malam ini saya mau fokuskan sama 5 jenis ini dulu. Jadi untuk jenis yang pertama ada company profile atau website perusahaan ya. Dan sesuai namanya website company profile itu difungsikan untuk pusat informasi resmi dari brand teman-teman. Dan umumnya nggak ada transaksi online di website Kompro ini. Bakal beda ceritanya kalau teman-teman mau bikin website toko online. Nah, namanya toko online pastinya ada ya transaksi online di dalam websitenya, sehingga toko online ini bisa teman-teman gunakan sebagai representasi toko teman-teman di dunia maya gitu. Terus ada jenis website selanjutnya, itu landing page ya. Kalau landing page ini menurut saya lebih cocok digunakan untuk teman-teman yang punya satu produk aja. Jadi jualannya hanya satu produk ya, satu produk, tapi teman-teman ingin tunjukin kayak apa sih fitur yang keren dari produknya atau mungkin keunggulannya kayak apa, sehingga saya nyebutnya user ya, pengunjung website itu bisa terbantu gitu loh, fokus sama satu produk itu biar mereka bisa menimbang-nimbang, oh ternyata produk ini emang punya keunggulan kayak gini 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 gini, ya udah saya lebih yakin untuk melakukan order atau melakukan transaksi kayak gitu. Terus ada jenis website selanjutnya ya, itu project showcase atau portfolio. Kalau jenis website yang ini itu mungkin lebih cocok untuk teman-teman yang menyediakan jasa atau layanan. Mungkin di sini ada teman-teman yang nge-freelance juga atau mungkin punya ya menawarkan jasa, mungkin punya bisnis IO atau WO gitu ya. Terus ingin menginformasikan bahwa brandnya ini exist gitu. Nah, untuk website portofolio ini sebenarnya fungsi utama itu lebih kayak arsip digital sama publikasi project teman-teman sebelumnya, sehingga kedepannya kalau misalnya nih ada calon klien ya yang tertarik nih untuk pakai jasa teman-teman, mereka tuh bisa lebih yakin gitu loh sama skill atau kompetensi teman-teman, sehingga kemungkinan untuk teman-teman bisa di-hire oleh si calon klien itu makin gede juga. Nah, terus masuk ke jenis website terakhir ya, itu adalah
website blog, tapi bukan sembarang blog, tapi lebih ke blog sebagai content market, di mana tujuan utamanya itu untuk membantu mendatangkan traffic ya. Biar nggak bingung, ini saya coba kasih contoh untuk yang website blog ya. Oke, ini saya ambil contoh websitenya Avoskin aja ya. Nah, jadi kelihatan kan ya itu kalau website utamanya Avoskin itu dia domainnya avoskinbeauty.com nih. Sedangkan kalau teman-teman mau buka blognya mereka, itu dipisah tuh ke subdomain tersendiri ya, namanya blog.avoskinbeauty.com. Nah, terus konten marketnya di mananya gitu. Nah, untuk konten marketnya itu ada di dalam artikel yang ada di blog itu. Jadi sebagai contoh, saya kemarin ambil salah satu ini ya, contohnya artikel tentang cara mencuci wajah yang baik nih. Ketika saya udah baca, saya baca dari awal ya, terus masuk ke bagian terakhirnya dari si artikel itu, kalau teman-teman bisa perhatikan kan ini ada link ya, link yang disisipkan di dalam artikelnya mereka. Yang mana ketika saya klik itu saya langsung diarahin lagi ke websitenya avoskinbeauty.com tadi itu, tempat mereka jualin produk-produknya gitu. Jadi udah bisa dapat gambaran ya kira-kira blog sebagai content market tuh kayak apa. Tuh. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Eh, Kira-kira perlu apa aja sih yang harus disiapin sebelum membuat website? Oke, jadi eh, yang pertama kali ya, teman-teman perlu minimal perlu tahu sih, nggak harus yang eh, ini, minimal tahu target dan minat pasar yang mau teman-teman tuju itu kayak apa. Jadi ini saya bagi dua aja ya, mungkin untuk teman-teman yang sudah punya bisnis ya, bisnisnya udah jalan dengan baik, ini bisa teman-teman observasi lagi karakteristik konsumennya teman-teman itu kayak apa. Nah, untuk karakteristik konsumen ini itu bisa kita kelompokkan lagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu karakteristik konsumen berdasarkan demografis, yang mana ditentukannya berdasarkan umur, gender, pekerjaan, bahkan daya beli mereka. Lalu karakteristik konsumen yang kedua itu berdasarkan psikografis, yang mana ditentukan berdasarkan dari prinsip, selera, lifestyle, ataupun kepercayaan mereka ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru berniat ya, berniat untuk memulai sebuah bisnis, itu bisa nih mungkin cari-cari informasi dulu ya atau riset-riset dulu eh, terkait ini peta persaingan bisnisnya ya, atau minimal riset tren apa sih yang lagi booming sekarang, lagi banyak peminatnya, sehingga teman-teman nih bisa ini lagi atur strategi lagi lah, kira-kira harus launch produk apa nih kayak gitu. Terus hal kedua yang harus teman-teman persiapkan itu adalah domain dan hosting. Nah, untuk domain saya sarankan untuk menggunakan domain yang singkat sehingga mudah diingat ya. Terus mudah diketik juga. Terus gunakan ekstensi yang tepat, dan yang nggak kalah penting itu pastikan domain yang teman-teman pilih itu merepresentasikan brand Anda. Karena kan tujuannya punya website ini untuk ini ya, menyebarkan brand awareness tadi, proses branding itu ya. Jadi ya harus merepresentasikan brand teman-teman juga dong, kayak gitu. Lalu untuk hosting, nah ini yang jangan sampai keliru ya. Pastikan teman-teman ini memilih penyedia hosting yang tepat. Nah, maksudnya tepat ini gimana? Maksudnya tepat ini adalah apakah si provider ini menyediakan banyak manfaat, kayak kualitas performa servernya kayak apa, terus keamanan
website yang dimasukkan ke dalam servernya itu gimana, terus kecepatan loadingnya seperti apa, dan yang nggak kalah penting harganya terjangkau atau enggak gitu. Ya kayak di Niaga Hoster lah, pokoknya semua ini teman-teman bisa dapetin deh. Terus untuk persiapan yang selanjutnya ya, teman-teman udah dapet domain sama hosting ya, tentunya perlu mempersiapkan juga yang namanya konten. Tapi nggak sembarang konten, pastikan konten teman-teman tuh menarik. Eh, jadi yang pertama, teman-teman itu perlu menyiapkan logo terlebih dahulu. Nah, logo ini kenapa kok harus ada? Karena logo ini bertindak sebagai identitas brand teman-teman, yang mana biasanya mencakup juga entah itu visi, misi, atau mungkin cerita perjalanan brand teman-teman ya, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, selain itu, dengan teman-teman menggunakan logo, itu bisa memberikan kesan profesional untuk bisnis teman-teman, sehingga konsumen ini nantinya bisa lebih percaya ketika mau menggunakan brand teman-teman. Terus untuk konten ini sebenarnya tujuannya untuk menyampaikan maksud ya, sama tujuan dari si website itu sendiri. Nah, untuk konten tuh, let's say teman-teman mau bikin kompro gitu ya, dimana kalau kompro itu pastinya ada eh, bagian about us. Nah, itu teman-teman perlu dipecah-pecah ya, kayak untuk about us nanti bikin page sendiri, terus mungkin nanti teman-teman mau memberikan berita atau mungkin tips and trick terkait perawatan produk teman-teman ya, bisa bikin artikel, atau kalau mau bikin toko online, jangan lupa juga pastikan katalog produknya ditata dengan rapi gitu ya. Terus persiapan selanjutnya itu visualisasi ya. Jadi visualisasi ini tuh lebih mirip kayak pemanis tampilan website gitu loh. Yang mana teman-teman jangan sampai pakai visualisasi ini terlalu banyak ataupun terlalu sedikit ya. Jadi harus balance aja karena teman-teman ini pengen tetap memberikan kesan profesional kan. Sama tujuan lain dari si visualisasi ini itu untuk mendukung imajinasi si pengunjung website. Nah, visualisasi ini bisa menggunakan kayak foto, menggunakan video, atau bahkan gambar vektor kayak yang sedang saya gunakan saat ini gitu. Nah, sedikit tips dari saya sih, kalau teman-teman menggunakan visualisasi ini ya, pastikan untuk menggunakan gambar atau video yang resolusinya tinggi. Jadi hasilnya bisa maksimal gitu. Nah, terus ini cara meraih kepercayaan customer dengan website. Untuk mendapatkan kepercayaan customer dengan website, itu ada beberapa cara ya. Jadi pertama teman-teman perlu sediakan testimoni dan review produk. Ini nanti saya bahas kalian di pembahasan selanjutnya aja. Terus ini karena teman-teman kan tadi sudah memiliki domain dan hosting sendiri ya. Jadi bisa itu dimanfaatkan untuk menggunakan email. Kalau saya biasanya nyebutnya email hosting sih, karena eh, email itu ekstensinya di belakang itu bukan yang email free, yang mungkin teman-teman pakainya yang misalnya example at gmail.com. Nah, itu kan free ya, kelihatan kurang profesional gitu. Nah, gunakan tuh email dari hosting tadi sehingga ekstensinya domainnya teman-teman sendiri ya. Misalnya teman-teman ini jual kulit sepatu terus punya domain kok kulit sepatu, sepatu kulit, sepatukulit.com gitu ya misalnya domainnya, itu gunakanlah kontak at sepatukulit.com. Nah, dengan itu ketika teman-teman nge-reach out si konsumen ya, itu mereka lebih apa ya, lebih percaya gitu kayak oh ini eh, apa kredibel banget nih, maksudnya sampai punya email sendiri itu maksudnya effortnya lebih lah gitu. Sama yang nggak kalah penting karena teman-teman kan berbisnisnya ketemu sama orang ya.
pastinya harus menyediakan customer support yang andal juga. Ini saya bahas sekalian aja ya di eh, pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir nih yang mungkin dari tunggu-tunggu ya, tips membuat website yang menarik buat bisnis teman-teman. Nah, tips ini itu disclaimer dulu ya, itu merupakan best practice yang sering saya pakai buat klien-klien di Niaga Web. Dan ini bisa diterapkan untuk umum ya, maksudnya umum ini nggak terpaku di satu jenis website aja, tapi bisa di berbagai macam website, entah itu website company profile, atau toko online, atau mungkin teman-teman mau bikin website portofolio, bahkan landing page, itu bisa diterapkan gitu. Oke, jadi untuk tips yang pertama, pastikan website yang teman-teman buat itu user friendly dan responsif. Nah, mungkin ada yang kurang familiar. Singkatnya tuh kayak gini. User friendly itu sendiri maksudnya adalah kayak gimana sih cara kita memudahkan pengunjung website kita itu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat. Sedangkan kalau responsif itu eh, gimana sih tampilan website ya. Misalnya kita bikin satu untuk desktop aja nih. Tapi ketika diakses di device lain, kayak di tablet, di smartphone, itu tampilannya tetap rapi. Kayak gitu. Nah, kenapa kok harus bikin website yang user friendly dan responsif? Karena ternyata teman-teman, lebih dari 50% pengguna internet di seluruh dunia itu lebih sering ya menggunakan mobile device. Mobile device ini bisa smartphone, bisa tablet ya, maksudnya mudah untuk mobilitas dalam mengakses sebuah website. Nah, dengan teman-teman memperhatikan dua hal tersebut ya, secara nggak langsung teman-teman itu membantu si pengunjung tadi untuk mendapatkan pengalaman yang baik ketika menggunakan website teman-teman. Dan kalau nih teman-teman memutuskan untuk bikin website untuk maksudnya membuat website dengan platform WordPress ya, itu nggak perlu khawatir ya, soalnya beberapa yang sudah saya pakai itu mayoritas udah responsif sih. Jadi ya teman-teman nggak perlu yang terlalu khawatir, nanti websitenya kalau pakai tema ini nggak responsif, nanti begitu gitu. Ya nggak usah khawatir sih. Terus kita masuk ke tips yang kedua ya, desain menarik dan informatif. Nah, tujuan kita bikin website itu apa sih? Kan tujuan utama kita bikin website itu untuk ini ya, si website ini berperan sebagai media informasi. Nah, eh, untuk tips ini tuh ada kaitannya sama visualisasi yang tadi saya sampaikan. Jadi, kalaupun ya teman-teman ini udah bikin website sekeren mungkin, mungkin ada animasinya, tapi kalau kontennya sulit dibaca, itu nanti hasil penyerapan informasinya itu kurang maksimal juga. Nah, beberapa tips yang bisa saya bagikan, yang pertama, eh, teman-teman bisa menggunakan kombinasi warna yang sederhana tapi tetap menarik. Nah, untuk mendapatkan kombinasi warna yang sederhana tapi menarik ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya color wheel. Atau mungkin kalau teman-teman ingin yang agak instan ya, bisa pakai color palette generator. Tapi tetap ingat ya, karena walaupun teman-teman warna ingin pakai kombinasi warna apapun, itu tetap perlu lihat identitas brand teman-teman. Jadi nggak bisa asal pakai warna juga gitu. Terus untuk tips selanjutnya, karena kan kita ini pingin konten yang disediakan di website itu bisa terserap dengan baik. Maka penting juga untuk teman-teman menggunakan tipografi yang mudah dibaca.
Nah, ini saya ada 3 apa ya, top 3 saya, maksudnya 3 tipografi yang sering saya pakai karena tingkat keterbacaannya tinggi sehingga cocok untuk dipakai di berbagai jenis website ya. Saya biasanya sering pakai Montserrat, Popin, sama OpenSense. Tuh. Terus masuk ke tips yang ketiga nih, appropriate style. Karena tadi di awal teman-teman sudah menentukan target sama minat pasarnya ya, secara nggak langsung kan udah tahu nih kira-kira target pengguna websitenya siapa. Nah, teman-teman harus menggunakan style tampilan website yang sesuai sama identitas yang disampaikan. Nah, sebagai contoh nih, ketika nih teman-teman memutuskan mau bikin sebuah website company profile, di mana ingin memberikan kesan profesional, lugas, tegas, formal gitu ya, itu bakal beda stylenya ketika teman-teman mau membuat sebuah website yang mungkin kesan yang ingin disampaikan itu fun, friendly, terus uh, apa ya, pokoknya menyenangkan gitu. Itu stylenya bakal beda. Jadi tetap perlu diperhatikan juga. Terus untuk tips yang keempat itu ada optimasi website. Optimasi website ini saya bagi jadi 2 ya. Jadi optimasi yang pertama itu optimasi page load alias kecepatan eh, loading halaman gitu. Jadi yang pertama teman-teman bisa kompres dulu nih gambar sama video yang mau diunggah di website. Kalau saya sih biasanya menggunakan gambar yang ukuran filenya ya nggak lebih dari 100 kilobyte. Kalaupun lebih sih nggak apa-apa. Cuman saya lebih menyarankan ukurannya nggak terlalu besar. Jadi ya maksimal 100 kilobyte itu aja. Dan untuk video sendiri, saya lebih prefer untuk embed dari YouTube. Karena kalau kita upload videonya di hosting, itu biasanya bikin berat gitu loh. Jadi loading websitenya ikutan terdampak. Terus selanjutnya, perkecil dimensi gambar. Ya meskipun tadi sebelumnya saya sempat ngasih tips ya untuk pakai resolusi tinggi, tapi bukan berarti eh, mentang-mentang harus resolusinya tinggi, gambar dengan resolusi misalnya 6.000 kali 5.000 pixel tuh dimasukin, nggak kayak gitu juga ya. Jadi harus disesuaikan juga. Mungkin misalnya ketika teman-teman mau masukin gambar untuk hero section ya, hero image gitu. Kalau saya biasanya lebih suka yang ukurannya 1920 kali 1080 lah, sekitar ya FHD gitu. Jadi tetap perlu dipertimbangkan juga gitu untuk dimensi gambar ya. Sama untuk optimasi page load, teman-teman bisa menggunakan plugin caching. Beberapa di antaranya itu ada Lightspeed Cache sama Witry Cache nih. Terus lanjut ke optimasi SEO ya. Optimasi SEO ini saya bagi jadi 2. Jadi ada on page sama off page. Ringkasnya tuh kayak gini. Kalau on page itu yang dioptimasi adalah elemen-elemen yang ada di halaman websitenya. Jadi kayak page title, meta description, terus image yang ada itu dioptimasi. Sedangkan kalau off page sendiri itu optimasi elemen-elemen yang nggak ada di websitenya. Biasanya berupa backlink atau hasil share dari sosmed gitu loh. Oke, kita masuk ke tips yang kelima ya, untuk testimoni dan review, seperti yang tadi sempat saya singgung ya. Eh, jadi ketika si pengunjung website udah baca informasi-informasi yang ada di website kita ya, ada kalian mereka tuh masih bimbang kan untuk memutuskan jadi beli nggak ya kayak gitu. Nah, peran testimoni sama review di sini itu untuk membantu meningkatkan kepercayaan pengunjung ya. Jadi mereka semakin yakin untuk melakukan transaksi. Nah, bahkan nih di beberapa case
testimoni itu sama review ya, bisa membantu meningkatkan penjualan sampai 270% loh. Terus masuk ke tips yang keenam ya, karena namanya website sebagai media penyampaian informasi ya, jangan lupa juga untuk mencantumkan informasi-informasi penting. Nah, informasi penting yang minimal ya harus ada di website teman-teman tuh, minimal ada detail kontak sama ini frequently asked questions atau FAQ. Nah, FAQ ini tujuannya buat apa? Jadi mungkin teman-teman sering mendapatkan pertanyaan yang sama gitu ya, serupa. Jadi untuk mempersingkat waktu dan memudahkan pengunjung mendapatkan informasi itu, bikinlah section FAQ ini gitu. Terus ini tips yang terakhir sih, customer support yang andal ya. Tadi kan sebelumnya saya bilang salah satu informasi penting yang harus ada dalam website adalah kontak detail kan. Eh, karena sudah ada informasi kontak detail itu, jangan lupa juga untuk menyediakan customer support juga ya. Sebenarnya ada banyak sih tools yang bisa teman-teman gunakan kalau menggunakan WordPress ya. Itu untuk live chat sendiri tuh ada Talk2 sama yang paling sering diminati sama klien-kliennya Grab itu live chatnya WhatsApp. Nah, salah satu alasannya sih ya karena penggunanya banyak ya. Pengguna WhatsApp kan banyak banget. Jadi itu lebih simple juga. Nah, saran yang bisa saya berikan, sebisa mungkin ya hindari menggunakan akun WhatsApp personal. Karena eh, menggunakan akun personal tuh ini sih eh, biasanya bisa kecampur sama urusan pribadi juga gitu loh. Jadi kalau bisa teman-teman menggunakan WhatsApp bisnis aja untuk customer supportnya ya. Soalnya dengan menggunakan WhatsApp bisnis secara nggak langsung itu bisa membantu apa ya, memberikan kesan ke konsumen teman-teman ya kalau bisnis teman-teman tuh lebih profesional gitu loh. Dan yang nggak kalah penting, ternyata WhatsApp bisnis itu punya beberapa keuntungan yang nggak bisa teman-teman dapetin di WhatsApp personal. Jadi yang pertama itu, teman-teman bisa atur namanya bisnis profile. Bisnis profile ini, teman-teman jadi bisa mengatur kayak jam operasional toko, atau mungkin mau memasukkan alamat email, atau mungkin masukkan alamat websitenya ya. Bahkan kalau teman-teman nih punya toko offline, bisa embed peta Google Maps juga. Jadi bisa memudahkan si calon konsumen ini untuk mengunjungi toko teman-teman. Terus WhatsApp bisnis ini juga punya keuntungan lain, namanya produk katalog ya. Jadi teman-teman jualan produk, bisa nih atur katalog-katalog produk yang ditawarkan sehingga memudahkan konsumen untuk tanya-tanya lah terkait produk yang ada. Sama yang nggak kalah penting ini, mereka juga menyediakan messaging tools. Messaging tools ini berguna banget, terutama kalau eh, ini ya ada pesan yang masuk di luar jam operasional tuh bisa nih langsung kayak otomatis teman-teman tinggal atur template-nya aja, nanti udah kejawab pakai template itu secara otomatis gitu. Nah, WhatsApp bisnis ini kalau saya nggak salah ingat ada satu kekurangannya, kalau nggak salah hanya bisa dipegang oleh 2 orang aja. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin bisnisnya udah banyak timnya ya, jadi eh, yang customer supportnya ini banyak, mungkin bisa mempertimbangkan untuk upgrade WhatsApp bisnisnya itu ke WhatsApp API kayak gitu. Teman-teman semua di sini sekitar 20 sampai 30 menit ke depan aku akan coba share
tentang dan aku pengen teman-teman tuh udah mulai bisa setelah selesai dari sharing session kita malam ini, teman-teman bisa menerapkan WhatsApp marketing sebagai salah satu tools digitalisasi bisnisnya teman-teman biar auto delivery kayak tema malam ini. Nah, WhatsApp yang aku mau share, WhatsApp marketing gitu ya, yang mau aku share sekarang mungkin sneak peek-nya ada di sini nih. Jadi WhatsApp yang udah ada masking name-nya dan ada verified check mark-nya. Mungkin teman-teman udah familiar ya, kayak contohnya Prima Freshmart, beberapa banking, beberapa perusahaan lain juga banyak yang udah pakai tipe WhatsApp yang kayak gini. Nah, untuk beberapa menit ke depan, aku akan coba bawa 3 poin ini ya. Yang pertama, pentingnya teman-teman buat adaptasi digital di bisnisnya teman-teman. Lalu yang kedua adalah aku akan bahas lebih banyak ke use case WhatsApp API-nya seperti apa dan teman-teman bisa utilize WhatsApp API-nya seperti apa biar lebih efektif lagi. Dan yang terakhir adalah pentingnya website gitu ya untuk kita bisa nerapin WhatsApp API ini buat perusahaan kita. Nah, oke, di sini aku buka sesi aku dengan aku coba kasih data ke teman-teman di sini. Jadi aku punya data di sini bahwa kita nggak bisa pungkirin ya kalau sekarang itu masa pandemik dan semua tuh sekarang kegiatan ekonomi udah berpindah. Yang tadinya offline, beli datang langsung ke toko gitu ya. Sekarang semuanya sudah online. Nah, gimana sih caranya kita as a business owner, sebagai pemilik bisnis, sebagai pelaku bisnis, itu bisa tetap survive gitu ya, selama masa transisi untuk ke online-nya nih, gitu. Nah, di sini aku coba share beberapa data. Jadi, 68% pelanggan gitu ya, 68% dari yang disurvei, mereka itu merasa gitu ya bahwa mereka akan connect sama bisnis ketika mereka bisa punya user experience yang baik. Nah, user experience ini kalau kita offline, teman-teman, itu adalah ketika kita datang toko, kita disambut sama penjaga tokonya, terus penjaga tokonya ramah, ngomongnya baik, konsultasinya baik, dan segala macam. Tapi ketika kita switch sistem itu menjadi offline, customer experience yang baik di sini adalah dari segi messaging, dari segi chatting. Maksudnya apa sih? Pertama, chatnya balasnya cepat, gitu ya. Terus kedua adalah customer bisa gampang nih dapetin nomor WhatsApp kita, atau misalkan customer gampang buat bisa chattingan sama kita, kayak gitu. Lalu dari 68% ini, 59%-nya itu bisa convert menjadi penjualan, teman-teman. Gitu. Jadi lebih dari setengah persennya itu mereka convert mau beli di kita itu ya karena messaging-nya bagus. Mungkin sisanya karena emang produknya bagus, produknya cocok, atau mungkin harganya murah, kayak gitu ya. Tapi lebih dari 50%-nya tuh karena messaging-nya yang bagus. Jadi messaging ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ketika kita mau switch bisnis kita dan mau digitalize bisnis kita. Lalu yang terakhir yang paling kecil di sini adalah 55%-nya, customer itu ketika mereka merasakan messaging yang baik, mereka akan loyal dan mereka akan terikat sama bisnisnya. Karena ketika kita running nge-bisnis, kita nggak bisa pungkirin kalau misalkan sekitar 60-70% pasti kita nggak ngandelin ke new customer ya, tapi kita ngandelin dari customer yang repeat order, customer yang beli untuk kedua kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, messaging ternyata cukup berpengaruh di sini 55% ya teman-teman. Untuk kita bisa bikin customer itu tetap di kita, nggak pindah ke kompetitor, dan juga biar mereka bisa repeat order ke kita. Gitu. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kalau misalkan tadi Maulin bilang messaging itu penting. Nah, messaging-nya itu yang seperti apa sih? Gitu. Saya baru mau coba tap in ke messaging nih bisnis saya. Terus saya mau mulainya di mana? Di sini aku provide pakai data lagi. Jadi 191 juta orang Indonesia itu pengguna aktif sosial media. Dan yang paling tertingginya di atas Instagram dan Facebook adalah WhatsApp. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita sekarang punya bisnis tapi nggak tap in di WhatsApp ya teman-teman. Dari bisnis yang mikro, UMKM, sampai yang large enterprise kayak misalkan banking atau BUMN, pasti mereka ada aja WhatsApp-nya. Untuk customer bisa lebih terikat, bisa lebih connect ke customer, dan mereka pasti tap in di WhatsApp karena memang by data, pengguna WhatsApp di Indonesia itu tertinggi untuk social medianya. Gitu. Nah, terus
Tipe WhatsApp yang kayak gimana sih, Lin, yang kita harus coba pakai gitu ya? Tipe WhatsApp yang pribadi kah, yang biasa kita pakai di handphone, atau tipe WhatsApp bisnis nih, yang kita bisa daftarin nomor kita jadi akun bisnisnya. Nah, ternyata teman-teman, WhatsApp itu mereka punya tipe WhatsApp yang paling advance sekarang, yaitu sebutannya adalah WhatsApp Business Platform atau WhatsApp API gitu. Yang aku kasih sneak peek-nya di awal dapat verified check mark-nya. Nah, terus apa namanya, bedanya tuh apa sih gitu ya WhatsApp bisnis yang biasa atau WhatsApp bisnis yang biasanya kita pakai sama WhatsApp yang API. Jadi WhatsApp yang API ini dia punya 5 manfaat yang ngebedain gitu ya, yang ngebedain dia dibanding tipe WhatsApp yang lainnya. Yang pertama, dia itu bisa memberikan respon cepat ke pelanggan. Karena di WhatsApp API itu kita bisa masukin chatbot di sana. Dan chatbot itu SLA-nya cuma 3 detik, teman-teman. Jadi, agentnya lagi ngerjain yang lain bisa dibantu sama chatbot nih. At least misalkan untuk auto respon di awal. Jadi customer ngerasa dia udah di-serve duluan gitu ya sama kita. Gitu. Terus juga yang kedua, dia bisa ngehubungin kita ke klien kita dengan program loyalitas pelanggan. Jadi misalkan ada customer yang sering beli di kita, terus kita mau kasih voucher dan segala macam, itu kita bisa send otomatis via API untuk notifikasi dapat vouchernya kayak gitu. Nah, lalu juga yang ketiga, di sini kita bisa perbaikin sistem interaksinya gitu ya, karena memang ada sistem WhatsApp API ini, dan juga yang paling penting itu nomor 5, teman-teman. Jadi ini merupakan sumber promosi. Nanti mungkin aku akan kasih lebih banyak contoh pas kita bahas ke poin kedua, yaitu masalah use case-nya. Jadi WhatsApp API ini bisa ngelakuin broadcast tanpa diblokir, teman-teman. Jadi teman-teman mau promo di WhatsApp, mau promosi di WhatsApp, mau branding mau awareness untuk branding awareness-nya gitu tadi seperti Mbak Nita mention, tapi mau di WhatsApp itu bisa banget pakai WhatsApp yang API gitu. Nah, ya ini data juga gitu ya yang ngedukung argumen aku tadi kalau misalkan memang WhatsApp itu penggunanya paling tinggi gitu ya, bahkan di dunia. Tapi yang aku mau highlight di slide ini adalah di poin ketiga ini, teman-teman. Jadi 68 poin keempat, sorry di sini. Jadi rate rate atau tingkat orang ngebaca WhatsApp itu sebesar 98%. Jadi bayangin kalau misalkan kita broadcast tuh di WhatsApp, kita promo tuh di WhatsApp, pakai WhatsApp API dengan tingkat mereka ngebacanya, rate rate-nya itu 98%. Dan dengan kita dukung sistem messaging-nya yang baik, jadi kita bisa interaksi setelah kita broadcast, dibacanya 98%. Terus kita interaksinya bagus gitu ya. Itu bisa convert lebih dari tadi data aku di awal. Sekitar 70%, 60%-an untuk convert biar dia bisa beli. Kayak gitu. Jadi se-powerful itu memang untuk kita perbaikin messaging kita, untuk step awalnya kita bisa masuk di WhatsApp gitu. Nah, terus ya di sini aku coba mention lagi gitu ya perbedaan dari WhatsApp bisnis yang biasa sama WhatsApp bisnis yang personal gitu ya. Ya intinya adalah pertama dia itu punya jumlah agent yang unlimited, teman-teman di sini. Jadi betul kalau misalkan teman-teman sistemnya atau misalkan bisnisnya sudah semakin besar gitu ya, terus mau punya banyak agentnya ada 10, tapi mau pakai satu nomor aja itu bisa pakai WhatsApp API di sini gitu. Terus dia ada sistem broadcast, dia unlimited untuk bisa broadcast-nya, terus juga anti blokir. Dan juga WhatsApp API di sini dia ada report dan analytic engine. Jadi kita bisa pantau agent kita atau admin WhatsApp kita tuh ngebales customer berapa lama, berapa detik, berapa menit nanti ada datanya kalau pakai WhatsApp API. Jadi kita bisa evaluate juga ya kinerja agent-agent kita gitu. Terus juga kita bisa tahu dari broadcast kita itu berapa yang baca, berapa yang convert jadi penjualan, kita punya datanya, listnya di sana. Jadi ini data ini kita bisa driven untuk kita improve dan berkembang ke depannya gitu. Nah, ini kita langsung aja masuk ke contoh ya. Jadi ini aku bawa salah satu klien loyalnya Kontak, yaitu adalah Scarlett Whitening. Dia udah pakai di Kontak sekitar 2 tahun. Dan di tahun pertama kita coba kasih survei ke mereka, kita tanya setelah pakai Kontak gimana experience-nya, dan mereka bilang penjualan mereka setelah pakai Kontak itu naik 40%, hampir 40%. Karena mereka perbaikin sistem messaging mereka. Yang mereka pakai itu dari awal masalah branding awareness sampai ke akhir ketika mereka mau closing dan after sales kayak gitu.
Nah, contohnya kayak gimana? Kalau di pre-sale, di websitenya Scarlett itu dia kasih tap in WhatsApp di sini teman-teman. Jadi mereka fungsinya itu memudahkan klien ketika mereka mau konsultasi sama agent mereka, bisa tinggal klik aja. Nggak usah copy paste nomornya, nggak usah nge-save dulu nomornya, dia tinggal tap in aja. Dia tinggal klik one click, dia langsung terhubung via WhatsApp. Dan WhatsApp Scarlett pun udah yang verified checkmark ya teman-teman, yang official. Jadi itu meningkatkan kepercayaan customer-nya Scarlett sendiri ketika mereka mau konsultasi. Mereka percaya nih bahwa ini memang benar akun Scarlett di WhatsApp gitu, bukan scam atau bukan penipuan. Nah, lalu selain itu, mereka juga melakukan itu di WhatsApp, teman-teman. Jadi mereka instead of mereka awalnya naruh tulisan kayak gini, yang customer harus ngetik ulang, harus nge-save ulang, mereka pakai link tree. Mereka pakai link, tinggal klik aja dan langsung pilih, dan bisa langsung chattingan sama customer-nya. Jadi mereka bikin skemanya sedemikian rupa, biar customer itu kalau mau connect ke agentnya Scarlett, tinggal klik-klik-klik aja gitu, gampang. Sekali klik langsung bisa chattingan sama agent. Selain itu, Scarlett juga nge-push pre-sales-nya mereka gitu ya, pakai broadcast promo di sini. Jadi mereka aktif melakukan broadcast, kayak misalkan nih Kick Avenue gitu ya. Mereka ada promo pas 17 Agustus. Mereka kasih promo di sini. Mereka kasih ada foto, mereka ada kasih kata-katanya dan segala macam. Jadi bisa lebih meningkatkan awareness brandingnya mereka gitu. Nah, setelah customer itu tertarik, kita masuk ke dalam stage yang sales kayak gitu ya. Di mana bisnis ini poinnya yang nomor satu nih yang penting. Bisnis bisa merespon pelanggan secara cepat, tepat, dan akurat. Gitu. Nah, ini semua bisa dimonitor menggunakan WhatsApp API. Kita bisa pakai chatbot biar cepatnya. Kita nanti bisa ada sistem monitoring dashboard gitu ya, report untuk tahu balasannya seperti apa dan segala macamnya. Bahkan kita ada customer satisfaction survey, ya nanti setelah mereka beli, kita bisa kasih survei kepuasan pelanggan ke mereka di akhirnya. Itu masuk ke ranah after sales. Gitu. Nah, ini aku intermezzo sedikit teman-teman. Jadi di dalam sales stage ini juga dari Mekari sendiri kita punya suatu sistem atau suatu produk namanya e-sign gitu ya, Mekari Sign. Jadi di Mekari Sign ini kita bisa bantu teman-teman semua untuk melakukan distribusi dokumen atau misalkan pengesahan dokumen itu secara digital dan semuanya sudah disimpan dalam cloud kayak gitu. Jadi kan sekarang kalau misalkan ada kerjasama, ada klien kita, klien enterprise, itu kan pastinya butuh tanda tangan dokumen ya teman-teman. Dan sekarang mengingat bahkan materai aja udah ada yang e-materai, jadi semua itu udah beralih gitu ya dari yang tadinya paperwork sekarang jadi online nih. Nah, Mekari Sign di sini bisa bantu dengan 4 fitur ini teman-teman. Kita punya e-sign dan e-stempel, kita punya e-materai yang udah kerjasama sama pemerintahan Indonesia juga, kita ada reminder otomatis yang bisa nge-remind teman-teman ops-nya di bisnis kalian untuk ngirim pesan gitu ya, atau ngirim dokumen sesuai tenggat waktunya. Dan juga kita punya dashboard dokumen di sini, yang bisa untuk monitoring dan manajemen dokumen-dokumen kita. Kayak gitu. Nah, lalu kalau kita masuk ke dalam stage yang after sales di sini ya teman-teman, ini mungkin yang terakhir yang mau aku share. Jadi di sini itu kita penting banget untuk kita juga jangan lupa sama after sales kita. Kenapa? Karena after sales ini itu bisa nge-boost tadi teman-teman atau klien-klien yang akan repeat order, klien-klien yang akan beli lagi di kita. Nah, gimana caranya kita bagusin after sales kita? Yaitu kita kasih wadah gitu ya untuk mereka ngerasa involved dengan bisnis kita. Misalkan kayak kita kasih survei pelanggan, kita minta feedback-nya. Kayak, Mbak boleh kasih feedback nggak ke kita gitu, apa nih yang perlu kita improve dan segala macam. Kalau misalkan kita tanyain itu ke klien kita, secara nggak langsung kita kayak ngajak mereka untuk involve dengan bisnis kita untuk berkembang. Lagi-lagi, ketika klien itu merasa terikat sama kita, terikat sama bisnis kita, itu akan meningkatkan loyalitas mereka. Jadinya, mereka akan lebih memilih untuk repeat order di kita, instead of cari produk lain di kompetitor lain. Kayak gitu. Nah, pengiriman survei itu bisa dilakuin manual kalau teman-teman pakai WhatsApp API, jadi itu one of advantages yang WhatsApp API punya, gitu ya. Jadi, kita punya dapat datanya juga nih as a business, mana klien yang puas, mana klien yang nggak puas, misalkan ada yang nggak puas, kita mau kasih complimentary dan segala macam, gitu. Jadi kita bisa perbaikin citra kita, bahkan sampai di after sales stage-nya.
Nggak sampai situ aja, after sales ini juga penting untuk customer service ya teman-teman. Jadi misalkan mereka ada yang komplain atau misalkan mereka ada yang kirim barangnya, terus barangnya nyampainya pecah, barangnya salah dan segala macam, itu kita harus kasih wadah yang private untuk mereka bisa komplain ke bisnis kita. Kenapa? Kalau enggak, mereka akan up ini ke social media, mereka akan komen di postingan kita, mereka akan sebarin itu ke teman-temannya mereka. Jadi citra jelek kita itu tersebar kemana-mana. Karena apa gitu ya? Karena kita nggak kasih wadah mereka untuk bisa nyampein keluhannya mereka secara private dan langsung direct ke bisnis kita, kayak gitu. Jadi penting banget teman-teman buat perhatiin 3 stage tadi. Pre-sale untuk branding awareness, untuk proses sales-nya, yaitu untuk kita bagusin messaging-nya, untuk kita cepat balesnya, dan kasih konsultasi yang bagus dan akurat. Dan yang terakhir adalah after sales. Kita kasih wadah untuk mereka bisa sampaikan keluhan atau feedback mereka secara private dan langsung ke kita. Jadi nggak nyebar kemana-mana dan nggak jelekin citra kita di luar. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari penjelasan aku tadi, teman-teman tertarik nih untuk coba tap in di WhatsApp API gitu ya. This is what contact meant for gitu ya. Kenapa kita bisa ada di sini? Itu kita mau mau ngejelasin tentang yang namanya WhatsApp API ini. Jadi kontak di sini kita punya sistem gitu ya, WhatsApp API gitu, namanya solusi omnichannel. Dan WhatsApp API ini seperti tadi aku bilang, dia bisa sangat ngebantu bisnis kita ketika kita mau digitalize dan level up our business gitu. Nah, terus kalau misalkan aku mau daftar WhatsApp API, apa nih yang harus aku siapin, Maulin gitu ya. Di sini ada 3 syarat utama dan wajib dimiliki suatu bisnis ketika dia mau punya WhatsApp API yang ada verified checkmark-nya nih, teman-teman. Yang pertama, pastinya harus punya website dan email yang berdomain sama dengan website. Kalau misalkan teman-teman belum ada website, boleh banget nanti ke Niaga Hoster gitu ya. Jadi nanti website dari Niaga Hoster, WhatsApp API-nya dari kontak. Itu bisa banget. Kita collapse nih di sini untuk bantu bisnis teman-teman growth bareng-bareng. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah teman-teman harus punya legal dokumen. Biasanya sih SIUP atau enggak NIB gitu ya, teman-teman. Itu harus punya gitu. Dan yang ketiga adalah punya akun Facebook Business Manager. Biasanya teman-teman yang udah pernah bikin ads di Facebook, di Instagram, itu biasanya udah punya nih udah punya Facebook Business Manager ini. Jadi it quite simple untuk dibuat kayak gitu. Nah, jadi akhir kata gitu ya, aku mau mention ke teman-teman bahwa aku mau recap lagi. Kalau misalkan teman-teman mau coba level up your business, mau coba biar bisnisnya makin dilirik sama klien, sama customer, itu coba deh benerin customer experience-nya dari messaging-nya. Karena dunia udah berubah dari offline ke online, jadi kita harus coba dan kita harus adapt juga gitu ya dengan era digitalisasi sekarang. Nah, first step yang aku saranin untuk teman-teman itu adalah tap in di WhatsApp. Pakai WhatsApp-nya yang WhatsApp API yang udah official. Jadi meningkatkan trust ke customer juga dengan semua benefit yang udah aku jelasin tadi. Dan syaratnya pun gampang, cuma 3. Website, legal document, sama Facebook Business Manager. Gitu.